Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek UAS Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Kak Dwita Suciantari. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai masalah-masalahnya, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agustino Sanduo, yang kedua ada saya sendiri, Delvin Lim, yang ketiga ada Jaslan Rian, keempat ada Jeffrey Andrian, kelima ada Navelina, dan yang terakhir ada Vincentius Junior Samudra. Oke, jadi untuk proyek kita kali ini, kita banyak menemukan kasus-kasus unik, dan kasus-kasus tersebut masing-masing mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Yang pertama ada permintaan penginstalan aplikasi pada perekam desktop, yang kedua ada pengformatan laptop, ketiga ada troubleshoot mengatasi masalah baterai dalam laptop, yang keempat ada perbaikan touchbar yang stuck di Windows 10, yang kelima dan yang terakhir yaitu permintaan pemblokiran pengguna Wi-Fi yang tidak diketahui. Oke, jadi untuk penjelasan mengenai masing-masing dari masalah yang kita temukan itu mungkin akan saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Oke, perkenalkan nama saya Vincentius Junior Samudra dengan nomor NPM 2131042. Dan sekarang saya akan menjelaskan permasalahan tentang penginstalan aplikasi perekam desktop. Dan kliennya adalah sepupu saya, di mana di saat itu dia masih sekolah online dan membutuhkan aplikasi ini untuk merekam beberapa tugas yang harus dikumpul. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu memilih aplikasi yang harus dipakai. Yang pertama kita ada OBS, yang kedua ada Camtasia, yang ketiga ada Epson, yang keempat ada Bandicam Screen Recorder, dan yang terakhir ada Screen Recorder. Dan aplikasi yang kita pilih yaitu OBS, Open Broadcaster Software. Dan ya, cara mendownloadnya adalah kita masuk ke websitenya obsproject.com di Chrome, Google maupun Firefox. Setelah masuk ke websitenya, kita klik download installernya ya di bagian kanan paling bawah, dan installernya akan otomatis terdownload. Setelah terdownload installernya, kita harus membuka installernya. Setelah membuka installernya, klik next, klik install. Setelah itu klik finish untuk mendownload aplikasinya. Setelah terdownload, maka tampilan pertama aplikasinya akan menjadi seperti yang di depan, dan klik back aja untuk auto configuration wizard. Setelah itu saya ingin men-setting yang diperlukan untuk aplikasinya. Dengan mengklik bagian setting, maka akan muncul tab seperti yang di depan. Setelah saya men-setting semuanya, saya akan klik apply, terus klik OK. Setelah itu saya ingin memunculkan desktopnya, yaitu dengan mengklik kanan tab bagian source. Setelah itu klik add, klik display capture. Setelah klik display capture, maka akan muncul tab seperti yang di depan. Setelah itu saya tinggal klik OK aja. Setelah klik, maka desktopnya telah keluar. Setelah itu saya ingin mentes apakah aplikasinya jalan atau tidak dengan mengklik start recording terus end recording. Setelah itu, maka videonya akan otomatis tersimpan di video. Hanya segitu aja. Setelah itu permasalahan penginstalan aplikasi perekam desktop sudah selesai. Untuk masalah selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Jason Andrian. Halo, perkenalkan nama saya Jason Andrian, NPM 2131050. Jadi sekarang saya akan melakukan reset pabrik atau format kepada laptop saya, dikarenakan laptop saya yang sering nge-hang atau nge-freeze. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, klik Windows. Setelah itu klik Settings. Setelah itu klik Update and Security. Kemudian klik Recovery. Nah, di sini reset this PC, klik Get Started. Nah, sekarang muncul dua opsi, yaitu Keep My Files dan Remove Everything. Di sini saya akan remove everything. Diklik aja. Nah, sekarang ada dua opsi lagi, yaitu Cloud Download dan Local Reinstall. Di sini saya akan Local Reinstall. Kemudian tekan Next.
Nah, setelah itu silakan klik reset. Nah, di sini silakan ditunggu aja sampai selesai. Nah, ini kita sekarang sudah berada di proses resetting. Ini tunggu aja sampai selesai. Oke, jadi seperti itulah cara format atau reset pabrik laptop yang benar. Kemudian untuk kasus selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Jeffrey Andrian, NPM 2131048. Di sini saya akan memberikan troubleshoot mengatasi masalah pada baterai laptop. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini adalah masalah dari laptop saya. Nah, jadi dia kalau di charge itu nggak akan tambah, dia akan 1% terus. Jadi di sini saya akan memberitahu langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita ke search, di search bar ini kita ketik device manager, klik device manager. Kemudian di atas di sini ada battery, ditekan 2 kali. Kemudian baris kedua Microsoft ACPI complement, ini juga ditekan 2 kali. Jadi di sini kita harus ke driver. Di atas ini ada banyak menu, yang harus kita kunjungi adalah driver. Nah, jadi kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah disable device. Oke. Ya, setelah di disable, kita uninstall juga device. Kita klik saja langsung uninstall. Oke. Kemudian langkah terakhir adalah shutdown. Namun sebelum kita shutdown, terlebih dahulu kita refresh. Nah, jadi langsung saja shutdown. Sekian saja dari saya. Untuk masalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang perbaikan taskbar yang stuck di Windows 10. Oke, jadi permasalahannya adalah taskbar di laptop saya stuck dan tidak mau beroperasi. Walaupun sudah di restart Windows Explorer-nya dan di restart laptopnya, taskbarnya tetap stuck dan tidak mau berjalan. Jadi metode yang saya lakukan adalah metode yang saya temukan di YouTube channel yang bernama Blender Technology dengan judul Windows 10 Start Button Not Working, dan dia merupakan metode ketiga yang saya ikuti. Jadi metodenya adalah pertama-tama kita harus membuka Task Manager dengan mengklik Ctrl tambah Shift tambah Exit. Setelah itu akan terbuka sendiri Task Manager-nya. Setelah itu saya
klik file, terus tuh run new test. Setelah itu saya type in PowerShell untuk membuka PowerShell. Jika ada checkbox di bawah PowerShell untuk run as administrator, maka dicentang checkboxnya aja. Setelah itu saya mengklik OK. Setelah diklik OK, maka administrator menu PowerShell-nya akan terbuka. Setelah itu saya memasukkan sebuah perintah, yaitu seperti yang ada di depan kalian. Setelah dimasukkan perintahnya, hanya perlu mengklik enter. Setelah diklik enter, maka perintahnya akan berjalan sendiri. Di proses ini akan memakan beberapa waktu, sekitar 1-3 menitan. Setelah selesai, kita tinggal close PowerShell-nya. Setelah itu restart laptopnya. Setelah saya merestart laptopnya, window di laptop saya, taskbar di laptop saya sudah tidak stuck lagi dan dia sudah bisa berjalan sampai sekarang. Dan setelah itu permasalahan saya yaitu taskbar yang stuck di laptop sudah selesai. Untuk permasalahan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Agustinus Sanduo. Perkenalkan, nama saya Augustinus Sanduo, NPM 2131040. Hari ini saya akan membahas kasus yang pernah saya alami, yaitu permintaan pemblokiran pengguna WiFi yang tidak diketahui. WiFi yang saya pakai adalah IndiHome. Pertama-tama kita buka browser, baru 192.168.1.1. Pakai browser apa aja boleh. Dan setelah itu dia akan muncul, suruh kita masukkan ID password atau username atau password. Dan setelah itu username dan passwordnya sama. Username-nya user, passwordnya user. Jangan pakai huruf besar. Setelah masuk tampilannya begini. Setelah itu kita create network. Setelah create network dia akan muncul begini. Dan dia akan meminta MAC address pengguna WiFi yang kita tidak ketahui. Dan saya mengecek MAC address yang pengguna WiFi yang kita tidak ketahui adalah saya memakai aplikasi Ping. Ada di App Store. Dan setelah itu kita masuk, tinggal ngecek HP siapa yang kita tidak ketahui. Nah, saya kali ini pakai Oppo ini, dan ini MAC addressnya. Setelah itu tinggal masukin di sini, tulis. Setelah itu kita tinggal add, nanti udah selesai. Nanti sini sudah keluar MAC address yang kita blok, dan kita juga bisa mendelete. Sekian, terima kasih dari saya. Jadi demikian hasil dari presentasi kami mengenai proyek UAS kami. Kurang lebih jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.